أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terjemahan, Al-Quran Surat Al-Insan, ayat 12-20 artinya. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya, berupa surga dan pakaian sutera. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan, di sana mereka tidak melihat, atau merasakan teriknya, matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan, pepohonannya, dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka, diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air, di surga, yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka, mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat, keadaan, di sana, surga, niscaya engkau akan melihat, berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mimpi 9. Merasakan indahnya surga. Aku bermimpi sedang berada di taman yang sangat indah. Aku mendapati diriku sedang duduk di pinggir danau susu yang hangat. Lalu, aku memperhatikan posisiku duduk, ternyata caraku duduk, persis seperti saat aku melakukan tahiyat akhir pada waktu sholat. Lalu, aku memperhatikan suasana di sekitar danau susu ini. Ada taman-taman indah yang mengelilingi danau ini, sungguh terlihat sangat menakjubkan. Udaranya terasa sejuk dan menyegarkan. Cahayanya terang, tapi di tempat ini tidak ada matahari. Lalu, aku memperhatikan pakaian yang kukenakan. Ternyata aku memakai busana syar'i putih dan hijab putih yang sangat indah. Aku merasa sangat bahagia sekali dan tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Lalu ku perhatikan danau susu yang hangat ini, uap-uap hangatnya nampak di udara. Aku ingin sekali meminumnya. Ada cangkir putih yang indah di pinggir danau itu, lalu aku mengambil susu hangat itu dengan cangkir yang sudah disediakan. Setelah ku minum, Masya Allah, sungguh rasanya sangat lezat, enak, harum, manis, dan hangat, dan sungguh tiada tandingannya di dunia. Lalu pandanganku tertuju ke arah seberang danau, ternyata di tempat itu, ada berdiri bangunan istana yang sangat megah dan indah. Warnanya seperti istana perak yang berkilauan, tapi aku hanya melihatnya sebagian saja, karena sebagian bangunan dari istana itu tertutupi oleh embun uap-uap dari danau susu ini. Sungguh, aku tidak mampu menggambarkan betapa indahnya semua yang kusaksikan di sini, hingga aku merasa seperti aku sedang berada di negeri dongeng. Lalu aku berkata sendiri sambil bertanya, "Ya Allah, apakah ini surga?" Aku merasa sangat bahagia, dan aku merasa sedang berada di surga. Aku memperhatikan sekelilingku, taman-taman dan di sekeliling danau ini dilapisi lantai dari batu-batu surga yang berwarna putih. Aku juga melihat banyak bongkahan batu putih bulat di sekitarnya, juga pepohonan hijau yang rindang, dan juga bunga-bunga indah yang mengelilinginya. Lalu aku kembali melihat keadaanku yang masih duduk dengan posisi seperti tahiyat saat sholat, di dekat sebuah batu surga putih. Tiba-tiba terlintas dalam pikiranku, aku ingin sekali makan buah mangga, tapi belum selesai otakku berpikir tentang buah mangga itu, dan belum juga pikiran itu masuk ke dalam rasa di hatiku tentang buah mangga itu. Tiba-tiba dalam sekejap, dari sebelah kananku, tumbuh pohon mangga dengan gerakan yang cepat sekali. Mulai dari kecil sampai besar, rindang, berbunga dan langsung menjadi buah.
Seketika ranting yang ada buahnya itu menunduk seolah menghormatiku, dan langsung mendekat tepat di hadapanku. Buahnya langsung merekah, terkupas dan teriris sendiri, dan seketika ada piring putih bundar yang melayang di bawah buah mangga itu, dan buahnya langsung tertata rapi di piring lengkap dengan sebuah garpu emas, dan semuanya itu kurasakan, hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Masya Allah, aku sangat takjub dan terpukau dengan apa yang kusaksikan ini. Lalu ku ambil piring putih indah itu dan aku memakan mangganya 1 potong. Masya Allah, sungguh rasanya sangat manis, segar dan harum. Dan aku tiba-tiba teringat dengan anak-anakku, aku ingin berbagi kenikmatan ini dengan mereka. Aku bertanya, "Ya Allah, di mana anak-anak hamba? Mengapa mereka belum datang? Aku ingin sekali makan buah bersama mereka." Lalu aku menengok kiri dan kananku untuk melihat, adakah mereka di sekitar sini, tapi aku belum melihat anak-anakku. Tapi, sekitar 5 meter dari tempatku duduk, ada seorang pemuda yang sangat tampan yang sedang berdiri. Ia memakai jubah putih dan sorban, wajahnya sangat menawan. Belum pernah di dunia ini aku lihat laki-laki yang setampan itu. Aku menatapnya dan ia pun melihatku. Sepertinya ia telah mengawasi dan memperhatikanku sejak tadi, tapi aku tidak menyadarinya. Aku terus melihatnya karena aku ingin tahu siapa dia. Tapi semakin lama aku melihatnya, justru mataku silau dengan pantulan cahaya yang keluar dari wajah dan tubuhnya. Aku tidak tahu siapa dia, wajahnya sangat indah dan bercahaya, bersih dan bening, sebening danau susu ini. Walaupun aku masih menatap pemuda itu, posisiku masih seperti di awal tadi, aku masih duduk di dekat batu putih dengan posisi seperti saat tahiyat akhir saat sholat. Aku terus menatapnya hingga aku terbangun dari tidurku.